Ya, Benar, di sini tiap minggu ada pengajian di sini. Ya, benar. Perempuan semua. perempuan. Ini kenal kan jamaah? Iya, jamaah. Tadi kamu nggak kenal? Enggak, maksudnya jamaah. Oh, Iya, jamaah. Oh, benar. Ya. Nah, oke. Kalau kenal oke. Saya kesini datang baik-baik sama Neng Dea kesini. Ya. Mau minta pertanggungjawaban Anda, Abi. Tanggung jawab apa? Dia hamil 2 bulan. Kata siapa hamil? Kata dia. Enggak percaya. Kok nggak percaya? Tuh kan Abi. Enggak percaya. Ini membuat dia dia. Bener Umi, Abi. Ini tumpaknya di mana? Di kamar mandi. Di kamar mandi kamu ditumpakin. Enggak percaya. Saya megang aja enggak pernah. Awalnya kamu dipijitin kan? Iya, pertanyaan. Tuh ngejek kan? Enggak percaya. Abi jangan bohong, Abi. Dia jangan fitnah Abi deh. Umi jangan kasar, Umi. Jangan pegang-pegang. Umi jangan kasar. Iya, Dora. Umi jangan kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah tentang Kang Ujang Bustomi yang ingin membongkar Kiai Al-Jabar, seorang guru tasawuf yang telah menghamili perempuan jamaah pengajiannya. Namun ketika sang perempuan ingin meminta pertanggungjawabannya di hadapan istri dan para santrinya, sang kiai itu sangat marah. Sang kiai malah menuduh perempuan tersebut telah mencemarkan nama baiknya. Dan bahkan, dia kemudian ingin menghajar sang perempuan yang dihamilinya itu. Lalu mampukah Kang Ujang Bustomi membongkar kebejatan kiai sesat Abi Al-Jabar tersebut? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini adalah berawal dari Ning Dea, seorang perempuan janda yang menjadi kurban nafsu syahwat dari Kiai Abi Al-Jabar. Ning Dea bercerita bahwa ketika dia hidup menjanda karena ditinggal mati oleh suaminya, Ning Dea pun menjadi merasa ada yang hampa di dalam kehidupannya. Dan dalam kondisi yang seperti itulah dia kemudian ingin belajar mendalami ilmu agama. Dengan harapan hatinya tetap terjaga, agar tidak tergoda dengan perbuatan maksiat dan dosa. Maka oleh seorang temannya, Ning Dea kemudian disarankan untuk belajar mengaji kepada seorang kiai hebat yang bernama Abi Al-Jabar. Abi Al-Jabar diketahui adalah seorang kiai yang sudah cukup kondang. Dan dia terkenal dengan keilmuannya tentang ilmu roso yang sangat dalam. Ilmu roso adalah sebuah ilmu pengetahuan agama yang khusus membahas tentang masalah hati. Dan biasanya, ilmu tersebut mengajarkan bagaimana agar manusia itu senantiasa berserah diri kepada Tuhan, agar hati dan jiwanya senantiasa menjadi merasa tenang dan nyaman. Dan Ning Dea memang ingin menenteramkan hatinya yang dirasakannya tidak karuan itu. Maka datanglah Ning Dea ke tempat kumpulan mengaji Kiai Abi Al-Jabar. Ternyata, sang Abi ini juga memiliki jamaah yang cukup banyak. Tempat mengajinya pun juga ada di banyak daerah. Dan setelah beberapa waktu belajar mengaji kepada Abi Al-Jabar, Ning Dea pun merasa hatinya mendapatkan perubahan yang lebih baik. Karena itulah Ning Dea menjadi sangat sering datang mengaji kepada sang kiai. Dan bahkan, dia juga ikut mengaji di lingkungan keluarganya. Namun setelah itulah,
hal yang tidak diharapkan itu kemudian terjadi. Ketika tahu Ningdea sering datang mengaji kepadanya, Abi Al-Jabar kemudian menjadi ingin lebih mendekat kepada Ningdea. Setelah itu, Ningdea kemudian diberi sebuah amalan. Juga sebuah ilmu yang dikatakannya ilmu roso penyejuk hati. Sejak itulah Abi Al-Jabar dan Ningdea berhubungan sangat dekat. Bahkan Ningdea juga merasa sangat nyaman ketika ada bersama Abi Al-Jabar. Sehingga sampai pada suatu waktu, Abi Al-Jabar kemudian ingin tidur bersamanya. Ningdea pun kemudian menuruti saja permintaan dari gurunya itu. Bahkan, hubungan bersetubuh itu kemudian sering mereka lakukan. Awalnya Ningdea merasa cukup nyaman dengan perbuatan terlarangnya itu. Namun hal tersebut berubah ketika dia mengetahui bahwa dia sudah hamil 2 bulan. Ningdea menjadi merasa frustasi. Dia tahu bahwa hamilnya dirinya adalah karena hubungan terlarangnya bersama dengan gurunya. Namun ketika Ningdea ingin meminta pertanggungjawaban, dia takut untuk melakukannya. Itu disebabkan Abi Al-Jabar adalah orang hebat dan terkenal, juga memiliki sebuah keluarga. Akan tetapi Ningdea kemudian berusaha untuk memberanikan dirinya. Karena itulah dia kemudian datang kepada Kang Ujang Bustomi. Dia ingin meminta Kang Ujang agar bersedia membantunya untuk meminta pertanggungjawaban dari sang kiai. Kang Ujang pun dengan senang hati membantu Ningdea. Namun untuk melakukannya, Kang Ujang juga tidak ingin gegabah. Kang Ujang ingin mencari informasi dulu. Siapakah sebenarnya sang Kiai Abi Al-Jabar itu? Setelah itulah Kang Ujang kemudian mendapatkan informasi tersebut dari Pak RT di lingkungannya. Bahwa Kiai Al-Jabar memang sering mendapatkan kasus yang demikian itu. Bahkan perempuan yang menjadi kurbannya pun sudah sangat banyak. Dan setelah mendapatkan informasi itulah kemudian Kang Ujang merencanakan misinya. Kang Ujang ingin mencoba membantu Ningdea, sekaligus ingin membongkar praktek ritual Kiai Al-Jabar yang sangat menyesatkan itu. Maka datanglah Kang Ujang Bustomi dan Ningdea ke rumah keluarga dari Kiai Abi Al-Jabar. Namun ternyata, sang Kiai sedang tidak ada di rumahnya. Yang ada hanya istrinya, juga beberapa santri pria dan wanita yang biasa mengaji kepadanya. Kang Ujang kemudian mengatakan, Kang Ujang mengaku sebagai seorang vlogger dan dia datang adalah untuk membantu keperluan dari Ningdea. Setelah itulah Ningdea kemudian memberanikan dirinya untuk berkata kepada istri dari Kiai Abi Al-Jabar, bahwa saat ini dia sedang hamil 2 bulan dan itu disebabkan karena hubungan terlarangnya dengan Kiai Abi Al-Jabar. Dan dia ingin meminta pertanggungjawaban dari sang Kiai. Dan mendengar hal yang disampaikan Ningdea, sang istri Kiai itu terlihat sangat marah. Juga para santri Kiai Al-Jabar. Sang istri itu mengatakan, tidak mungkin suaminya melakukan hubungan terlarang kepada perempuan lain. Itu disebabkan setiap hari dia bisa melayani sang suami hingga 5 kali. Selain itu, suaminya adalah seorang kiai kondang yang sangat dihormati. Memang suaminya memiliki banyak santri perempuan. Tetapi untuk melakukan dosa itu, suaminya tidak akan pernah berani untuk melakukan. Melihat Ningdea yang tampak akan dianiaya oleh istri Abi Al-Jabar, Kang Ujang pun mencoba berkata, hendaknya sebelum membantahnya, Ningdea dipertemukan dulu dengan Abi Al-Jabar. Siapa tahu, sang kiai kemudian jujur mengakui perbuatan itu. Sang istri itu tetap tidak peduli dengan permintaan Kang Ujang Bustomi. Bahkan dia menuduh Ningdea telah memfitnah suaminya, juga ingin merusak nama baiknya di tengah masyarakat. Sehingga sang istri tersebut kemudian berusaha mengusir Ningdea dan Kang Ujang Bustomi. Mendengar perkataan sang istri yang demikian, Kang Ujang kembali berkata, sebenarnya dia juga telah mendapatkan banyak informasi tentang Kiai Abi Al-Jabar dari warga. Bahwa perbuatan bejat sang Kiai sudah sering terdengar di lingkungan masyarakat. Bahkan telah sangat banyak para perempuan yang menjadi kurban dari kebejatan Abi Al-Jabar. Di antara mereka pun banyak yang kemudian hamil dan melahirkan anak dari hubungan gelap itu. Namun karena pengaruh Abi Al-Jabar yang memang sangat kuat, juga ilmu dari sang Kiai yang cukup hebat, menjadikan sang para kurban tidak berani menuntut keadilan.
Dan karena alasan itulah sebenarnya Kang Ujang datang. Selain untuk membantu Ningdea, Kang Ujang juga ingin meminta berhenti perbuatan maksiat Kiai Al-Jabar itu. Dan mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian, terlihat santri sang Kiai menjadi sangat marah. Mereka tidak terima sang gurunya dikatakan bejat oleh Kang Ujang Bustomi. Karena itulah santri itu berusaha mengusir Kang Ujang Bustomi. Bahkan, dia juga ingin menghajarnya. Kang Ujang pun tidak tinggal diam dengan kemarahan dari santri itu. Sebab itulah duel hebat itu kemudian terjadi. Para santri itu dengan seluruh kekuatannya, berusaha menyerang dan menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Namun di saat yang demikian, tiba-tiba Kiai Abi Al-Jabar muncul di rumahnya. Sang Kiai itu pun segera berkata, "Ada apakah sebenarnya tujuan Kang Ujang dan mengapa melakukan huru-hara di rumahnya?" Kang Ujang pun kembali mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk membantu Ningdea yang malang. Ningdea mengaku dihamili Abi Al-Jabar dan dia ingin meminta pertanggungjawaban. Mendengar yang dikatakan Kang Ujang itu, Abi Al-Jabar tidak mengakui perbuatan bejatnya itu di hadapan istrinya. Bahkan, dia malah menuduh Ningdea telah memfitnah dirinya. Dia mengaku adalah seorang yang memiliki pengetahuan ilmu agama yang sangat dalam, dan tidak mungkin dia melakukan dosa itu. Ningdea pun berusaha untuk membantahnya. Ningdea mengatakan bahwa hubungan itu telah sering mereka lakukan. Hubungan tersebut sering terjadi di kamar di saat suasana sepi, bahkan juga biasa dilakukannya di kamar mandi. Mendengar hal yang disampaikan oleh Ningdea yang demikian itu, Kiai Al-Jabar pun menjadi sangat marah. Dia kemudian berusaha untuk menghajar Ningdea. Namun Kang Ujang langsung berusaha untuk melindungi. Saya kalau Anda nggak jujur nggak ngaku, oke? Nggak ngaku. Enggak, saya nggak pernah melakukan. Oh serius? Ya. Kamu yang benar. Coba lihat, Bang. Biar Umi percaya. Duduk. Alam dulu.
Terjadilah pertarungan hebat antara Kang Ujang dengan Sang Kiai Al-Jabar. Namun sebelum Sang Kiai bisa dihancurkan, para murid Kiai Abi Al-Jabar itu berusaha untuk menolongnya. Maka terjadilah kembali pertarungan Kang Ujang dengan para murid Sang Kiai itu. Akan tetapi, mereka akhirnya pun juga harus mendapatkan ganjarannya. Ilmu hikmah pamungkas Kang Ujang Bustomi yang sangat hebat, telah berhasil menghajar dan menghancurkannya. Kang Ujang pun berusaha menghancurkan seorang murid Sang Kiai lain yang masih berusaha memberikan perlawanan. Sampai pada akhirnya, ilmu pamungkas hebat Kang Ujang yang kemudian juga menghabisinya. Kang Ujang pun tidak ingin berlama-lama. Kang Ujang kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kang Ujang berusaha menghancurkan makhluk iblis yang bersemayam di tubuh orang-orang tersesat itu, juga untuk mencabut seluruh ilmu hitam mereka. Dan tidak hanya itu saja. Kang Ujang juga mencabut nafsu sahwat burung cucak rowonya, agar mereka mendapatkan ganjaran setimpal atas semua kejahatannya. Tubuh mereka pun terlihat bergetar hebat dan kesakitan. Ilmu pamungkas Kang Ujang yang menghajar tubuhnya, seakan telah membakar dan menghancurkannya. Dan setelah itulah murid tersesat itu kemudian berkata, bahwa dia telah menyerah, dan ingin bertobat atas semua perbuatan sesatnya. Pelajaran mengerikan Kang Ujang Bustomi itu ternyata telah bisa membuka mata hatinya, bahwa perbuatan menyimpang yang selama ini mereka perbuat, seharusnya lah memang tidak dilakukannya. Dan setelah berhasil menyadarkan para santri Kiai Al-Jabar, Kang Ujang kembali membuat perhitungan kepada Sab Kiai sesat Al-Jabar. Dan kali ini, Kang Ujang benar-benar telah menghancurkannya. Kang Ujang menyerang Sang Kiai dengan seluruh kekuatannya, sehingga tubuh Sang Kiai tumbang dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah ruwayat Abi Al-Jabar, Sang Kiai sesat yang menghamili banyak perempuan itu. Kang Ujang pun menunjukkan nasib Sang Kiai itu pada istri dan para perempuan yang menjadi kurbannya, bahwa akan menjadi terhina seperti itulah bagi orang-orang yang berani melanggar larangan Tuhan, dan berharap hal tersebut bisa menjadikannya pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah mulia yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.